ketika mungkin kita punya masalah atau mungkin sedang capek gitu ya, begitu masuk kelas ketemu dengan anak-anak itu kayak apa bahasanya ya, recharging gitu. Itu kayak energi baru gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ningse Pujawati dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pada kesempatan kali ini akan membawakan podcast sebagai tugas akhir dari mata kuliah Keterampilan Berbicara. Di sini kami akan membawakan topik yang sangat menarik dan menginspirasi, yaitu tentang perjuangan seorang guru swasta hingga menjadi pegawai negeri sipil. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ibu Arum. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, yaitu ingin berbagi cerita bersama kita di sini. Apa kabar Ibu Arum? Alhamdulillah baik, Mbak Puja. Terima kasih sudah bersedia hadir dan menyampaikan pengalamannya pada kali ini. Iya, sama-sama. Nah, bisa diceritakan Ibu bagaimana awal Ibu terjun menjadi guru di swasta? Ya, jadi kalau bercerita tentang itu kita flashback ya, 9 tahun yang lalu gitu. Tepatnya tahun 2017 itu pertama kali saya mendaftar di sekolah swasta. Saya lulus kuliah S1 tahun 2016. Sebenarnya saat itu banyak sekolah yang saya datangi untuk apply lamaran. Tapi qadarullah dan alhamdulillah gitu, saat itu dari sekian banyak sekolah ada satu sekolah swasta yang menerima saya gitu. Nah, itulah awal mula saya kemudian masuk ke sekolah swasta. Ya, kalau boleh tahu itu sekolahnya di mana, Ibu? Ya, kalau sekolah swasta yang pertama kali saya mengajar itu di SMP IT Insan Mulia Boarding School Pringsewu. Kurang lebih dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024. Jadi sekitar 9 tahun gitu saya mengabdi di sana. Cukup lama ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Dan kalau boleh tahu bagaimana pengalaman pertama setelah Ibu masuk ke sekolah tersebut? Tentunya banyak sekali tantangan gitu ya Mbak, terkait dengan bagaimana saya pertama kali masuk ke sekolah. Karena posisinya saat itu saya baru lulus banget gitu kan, tahun 2016. Kemudian tidak jeda lama waktunya saya langsung mengajar di sekolah swasta tersebut gitu. Saat itu tentunya banyak sekali tantangan, apalagi dengan basis sekolah kami saat itu kan IT ya gitu, Islam Terpadu. Tentunya banyak sekali penyesuaian, tapi alhamdulillah saya bersyukur sekali karena sekolah yang saya masuki saat itu, atau jodoh saya ya saat itu gitu ya, di saat saya melamar ke banyak sekolah, adalah sekolah yang kondusif, baik secara iklim kerjanya, kemudian input peserta didiknya juga bagus-bagus, sehingga pengalaman pertama bagi saya itu terasa tidak menakutkan gitu. Saya justru enjoy menjalaninya makanya bisa sampai 9 tahun gitu ya, karena alhamdulillah ya saya di situ menikmati gitu. Nah, tadi kan Ibu sudah mengabdi di sekolah swasta 9 tahun, Ibu. Nah, lalu apa sih yang menjadi motivasi Ibu untuk mencoba mendaftar seleksi PNS? Ya, kalau ngomongin seleksi PNS nih ya Mbak ya, cerita pengalaman sedikit gitu. Mungkin juga teman-teman yang di dunia pendidikan itu banyak yang mengalami seperti saya. Jadi saya kan diterima PNS tahun 2024. Sebelumnya itu saya sudah 3 kali mencoba
ya 3 kali mencoba dari pertama lulus sampai dengan tahun 2024 gitu. Saat itu yang pertama kali memang saya pilih di Kementerian Pendidikan, kemudian yang kedua juga saya masih pilih di Kementerian Pendidikan. Kalau saat itu kan kita masih bisa milih ya sekolahnya di mana, dan karena mungkin karena belum banyak pengalaman juga saat itu masih ada perasaan coba dulu lah gitu. Ya penting ini ada bukaan PNS nih, kita coba dulu. Nah kemudian setelah tahun 2020 ternyata pemerintah kan mengeluarkan kebijakan P3K untuk para guru gitu ya. PNS saat itu di bahasanya tidak ada formasi, tidak ada bukaan khususnya untuk Kementerian Pendidikan. Kemudian ketiga kalinya saya coba untuk yang P3K gitu. Tapi ternyata kalau untuk P3K ini memang ada klasifikasi prioritas penerimaan gitu, karena kami yang di swasta sehingga kami itu dapat prioritas terakhir. Apalagi saya saat itu belum sertifikasi, belum PPG ya, makanya kalah nih sama teman-teman yang lain, saingannya banyak dari semua sekolah, apalagi mereka sudah mengabdi honor di sekolah negeri gitu kan, sedangkan saya di swasta gitu kan. Nah ternyata swasta ini memang prioritas terakhir. Nah kemudian setelah itu ada kebijakan baru lagi kalau di swasta itu tidak masuk sasaran P3K gitu. Kalau berbicara perjalanan itu ya Mbak, nah akhirnya pindah haluan lah saya dari Kementerian Pendidikan. Saya coba waktu itu ke Kementerian Agama karena memang ada bukaan CPNS di tahun 2024 gitu kan. Memang ya antara peluang dan takdir gitu ya. Alhamdulillah di situ di Kementerian Agama dengan banyak ya saingan juga tentunya saya masuk gitu. Jadi kalau ditanya perjalanan ya kurang lebih seperti itu. Kemudian apa sih yang memotivasi ya tadi ya, yang memotivasi. Jadi memang kalau nanti sudah terjun menjadi seorang pendidik gitu ya, sebenarnya kalau tempat mengajar itu di mana saja ya itu banyak gitu, maksudnya bisa lagi-lagi, tapi menurut saya setiap orang itu punya pilihan gitu. Nah ketika kita memilih untuk mendaftar PNS tentunya itu juga bagian dari rencana hidup kita gitu ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya ditanya motivasi ya karena pertama dorongan tadi itu ya, memang pilihan, apalagi kita kan visioner, berpikirnya jangka panjang, kemudian juga ada dorongan dari keluarga. Bukan berarti lingkungan swasta yang saya mengabdi sebelumnya itu tidak baik, itu sama sekali enggak, justru lingkungannya sudah baik. Bahkan kalau saya Imbos itu sudah punya tempat sendiri di hati saya gitu. Tapi lagi-lagi kita punya pilihan masing-masing gitu kan, tentunya dengan berbagai latar belakang, ya mungkin keluarga, ya mungkin visi misi hidup kita dan lain sebagainya. Akhirnya karena itulah bismillah tahun 2024 saya mendaftar CPNS di Kementerian Agama. Begitu kira-kira. Oke, dari tadi cerita yang sangat panjang serta pengalaman yang cukup berat ya Bu, pernah nggak sih Ibu merasa lelah dan ingin sempat putus asa dalam menjalani proses tersebut? Iya, tentunya manusiawi gitu ya. Ketika kita dihadapkan dengan rutinitas yang berulang-ulang itu pasti akan ada satu titik kita jenuh gitu. Tapi ketika kita menjalani pekerjaan kita dengan hati gitu, dengan ikhlas bahwa kita ini seorang guru loh gitu. Kita itu seorang guru, tugas kita mulia gitu. Jadi ketika mungkin kita punya masalah atau mungkin sedang capek gitu ya, begitu masuk kelas ketemu dengan anak-anak itu kayak apa bahasanya ya, charging gitu. Itu kayak energi baru gitu, energi baru untuk kita. Kemudian ketemu dengan teman-teman di lingkungan kerja, apalagi iklim kerjanya kondusif. Jadi ya kalau dibilang lelah atau mungkin berat ya tentu gitu pasti. Apalagi saya sekarang PNS ini bukan
home base, tapi di luar daerah domisili gitu, harus bolak-balik pulang segala macam gitu kan. Tapi insya Allah kita meyakini, saya meyakini bahwa itu bagian dari rencana Allah untuk saya. Bismillah, semoga ada hal baik lah gitu. Apalagi tugas kita seorang guru kan mulia sekali ya, di mana tempatnya kita mengajar di situ, mencerdaskan anak bangsa. Insya Allah amal jariah gitu buat kita semua. Nah, kalau boleh tahu, sekarang Ibu ditempatkan di mana? Saya di Lampung Utara. jauh Domisilinya Pringsewu. Di Lampung Utara domisilinya Pringsewu. Makanya aduh, kalau ditanya berat ya itu tadi, karena dari jarak aja sebenarnya sudah berat gitu. Nah, Ibu setelah menjadi PNS, ada nggak sih perubahan kerja atau cara mengajar di sekolah swasta dengan sekolah negeri itu berbeda? Kalau mengajar, saya rasa tidak ada perbedaan ya, karena ketemunya ya kita dengan peserta didik gitu. Mungkin yang agak sedikit berbeda itu jenjangnya, karena dulu saya di swasta itu kebetulan mengajar jenjang menengah pertama atau SMP. Nah sekarang saya di MIN atau sekolah dasar gitu. Jadi memang ya peserta didiknya secara karakter beda gitu kan. Kemudian kalau terkait dengan yang lain, itu yang saya rasakan sedikit berbeda itu di iklim kerjanya gitu. Kenapa? Karena dulu di sekolah swasta itu banyak guru-guru muda, Mbak. Banyak guru-guru muda, sehingga ya namanya anak-anak muda gitu ya, semangatnya tuh luar biasa gitu. Sedangkan kalau di sekolah negeri yang notabene sudah banyak yang ASN gitu kan, memang banyak guru seniornya gitu. Jadi kita serasa paling muda lah di situ gitu ya. Sama mungkin karena ada aturan-aturan yang mengikat untuk para ASN. Nah, sedangkan kalau kita di swasta kan aturan yang kita ikuti dari mana? Yayasan. Sedangkan kalau ini kan dari instansi pemerintahannya, dalam hal ini Kementerian Agama. Itu aja sih. Kalau terkait dengan pengajaran, kemudian mengajarnya, ya namanya guru mau ngajar dimanapun ya seperti itulah gitu. Nah, Ibu, dari seluruh perjalanan ini, apa sih perjalanan atau pengalaman yang paling berharga yang Ibu rasakan? Ya, jadi kalau ditanya pengalaman berharga ya, yang pertama itu kita sebagai guru, percayalah teman-teman, kita itu harus punya semangat juang yang tinggi gitu. Karena setiap guru, saya percaya prosesnya itu banyak yang tidak mudah. Ada yang honor sampai 9 tahun, ada yang lebih dari 10 tahun, bahkan mungkin waktu itu saya pernah ketemu 2 tahun lagi pensiun, beliau baru mau diangkat jadi P3K gitu ya. Jadi kita harus mempunyai semangat juang yang tinggi, kita harus menikmati prosesnya. Mungkin tidak mudah gitu di setiap prosesnya, tapi yakinlah bahwa disitulah Allah menyiapkan ladang amal jariah untuk kita. Melalui siapa? Ya melalui peserta didik kita gitulah. Mereka, nah kita tidak tahu mereka itu sekarang mungkin ini anak bandel banget gitu, tapi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, mana tahu mereka jadi orang yang sukses gitu kan. Ketemu kita lagi, kita sebagai gurunya masih ingat kita dan baik sama kita gitu kan, itu luar biasa. Itu baru di dunianya gitu. Tapi yang lebih jauh lagi, semoga tugas mulia kita ini gitu ya, teman-teman guru, itu bisa menjadi ladang amal jariah. Pokoknya ya kita harus tetap semangat gitu. Kalau misalnya ada kesempatan, nah ini gitu ya, yang ini juga pelajaran berharga. Jangan melewatkan kesempatan yang ada gitu ya. Pokoknya kita tuh harus upgrade terus gitu. Udah bukan PNS, daftar. Ada panggilan PPG, langsung. Mungkin kalau dulu ada guru penggerak, ayo kita ikut gitu. Nah itu caranya kita untuk mengupgrade gitu. Mungkin itu ya, luar biasa sekali gitu. Nah, terakhir nih Bu, boleh kasih pesan atau motivasi kepada guru honorer ataupun guru swasta yang sedang berjuang untuk menjalani seleksi PNS? Iya, boleh. Untuk teman-teman guru semuanya yang saat ini sedang berjuang ya,
semangat terus. Pokoknya memang saya yakin setiap perjuangan kita semua, setiap proses dari yang kita lalui itu pasti tidak mudah. Saya paham mungkin ada yang sudah honor lama, kemudian secara materi juga dapat gajian kecil dan lain sebagainya. Ya, untuk saat ini yang bisa kita lakukan kalau masih seperti itu ya gitu, kita nikmati prosesnya. Teman-teman jangan berputus asa, dan kita tetap harus mempersiapkan diri kita juga gitu. Kalau memang CPNS, kalau memang ASN itu menjadi tujuan teman-teman, anggaplah ini tuh kayak ibarat tangga, itu step by step yang harus kita lewati sampai pada akhirnya nanti kita ada di puncak gitu, ada di tahap kita sampai di keinginan kita. Nah, itu teman-teman nggak bisa berdiam diri gitu ya. Teman-teman harus mempersiapkan diri gitu, karena untuk menjadi ASN banyak sekali pesaingnya gitu. Jadi kalau memang tujuan kita ke sana, selama proses itu teman-teman harus mulai mempersiapkan diri bagaimana caranya, ya apapun itulah yang menunjang gitu. Dan satu hal lagi yang harus teman-teman ingat, bahwa mungkin materi yang didapatkan tidak banyak, tapi ingatlah inilah amal jariah kita nanti gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ini pemberat amal kita, dan insya Allah juga Allah ganjar dengan surga gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Arum atas waktu dan berbagi cerita pengalamannya pada kali ini. Nah, semoga teman-teman ataupun calon pendidik di luar sana dapat terinspirasi dari kisah Ibu Arum tersebut. Nah, dari cerita pengalaman ini kita bisa belajar bahwa setiap proses itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Tidak ada hasil yang instan, tetapi semua itu bisa dicapai dengan perjuangan yang konsisten. Saya Ningse Pujawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.